Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and Halo rakyat YouTube, bagaimana hari ini? Masih ada yang krisis media? Semoga tidak ya. Kali ini kita akan menceritakan film tentang sekelompok perampok profesional yang sangat sulit untuk ditangkap. Namun, dalam misi terakhirnya, mereka dihadapkan dengan kelompok gangster dari Rusia. Tanpa banyak hanyi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Bermula di sebuah bank di Los Angeles, terlihat sekawan perampok yang dipimpin oleh Jordan dan timnya yang bernama John, Jesse, dan saudaranya yang bernama Jack. Di atap gedung juga terlihat EJ yang menyamar sebagai polisi. Setelah selesai dengan persiapannya, mereka pun menjalankan aksinya. Hingga kurang dari 1 menit, mereka berhasil mengambil uang sebesar $2 juta. Kemudian, satu dari mereka meminta karyawan di sana untuk menghubungi media televisi untuk melaporkan bahwa sedang terjadi perampokan. Sedangkan di atap gedung, EJ membajak helikopter media pencari berita untuk mereka pergi dari sana. Setibanya di pangkalan, mereka langsung meledakkan helikopter tersebut dan pergi dari sana. Di sisi lain, diperlihatkan seorang detektif bernama Wallace dan rekannya yang bernama Hatcher. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Scene berpindah ke penjara. Terlihat tawanan yang bernama Ghost. Ia dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara. Kemudian, ia langsung pergi menemui Sergei, seorang ketua gangster dari Rusia, di mana Ghost dikirim oleh Mikhail untuk sebuah misi. Mikhail bukan berarti malaikat, melainkan seorang mafia besar yang menjadi sahabat Ghost waktu mereka di penjara. Kembali ke Wallace, mereka memeriksa rekaman CCTV yang ada di bank. Namun, tidak ada satupun jejak yang mereka temukan karena banyak orang yang keluar masuk bank tersebut. Sedangkan Jordan bersama teman-temannya, mereka berpesta atas keberhasilan mereka. Di tengah-tengah pesta, mereka dikagetkan dengan kedatangan Ghost, yang ternyata Ghost adalah rekan mereka yang tertangkap dalam aksi perampokan toko perhiasan sebelumnya. Di sini, Ghost ingin meminta bagiannya 5 tahun lalu yang disimpan oleh Jordan, dan ia juga menawarkan pekerjaan besar untuk mereka, yaitu merampok truk lapis baja yang berisi uang $12 juta. Ia juga memberikan rute yang akan dilewati truk tersebut, yang ia dapatkan dari Mikhail. Ghost mengatakan waktunya hanya tinggal 5 hari jika menjalankan misi itu. Setelah semuanya setuju, mereka pun mulai menyusun strategi. We need to get down there first and get some intel. The only place we stand a chance. Untuk menyiapkan aksinya, mereka menyamar menjadi pekerja konstruksi bawah tanah, dan di sini mereka berniat untuk menjatuhkan truk itu ke jalur kereta bawah tanah dengan cara memasang peledak di jalan yang akan dilewati truk tersebut. Scene berpindah ke Wallace dan Hatcher. Terlihat mereka mengintai seseorang yang sedang transaksi senjata ilegal. Di sini, mereka mendapatkan informasi tentang Sergei yang membeli beberapa senjata itu. Mereka mencurigai bahwa Sergei adalah pelaku perampokan di bank tersebut. Kemudian, Wallace bersama timnya, mereka mengepung markas Sergei.
Mereka menembak dua anak buah Surge yang berusaha kabur, sedangkan Surge dan yang lainnya berhasil lolos. Dan di markas tersebut, mereka menemukan foto seorang mantan narapidana yang tidak lain adalah Ghost. Mereka pun langsung menyelidikinya. Namun, faktanya Ghost keluar dari penjara bertepatan dengan hari terjadinya perampokan. Saat di jalan bersama putrinya, Wallace mendapatkan kabar tentang keberadaan Ghost yang sedang berkunjung ke penjara. Hingga di saat Ghost keluar dari sana, ia pun bergegas mengikuti Ghost yang pergi menaiki taksi. Terlihat Ghost menemui Jordan dan memberikan foto jackhammer, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk membobol truk lapis baja. Setelah selesai, mereka pun pergi dari sana, sedangkan Wallace mengikuti Jordan dan John yang menggunakan mobil. Meski hampir saja ketahuan, Wallace berhasil mencatat nomor mobil milik Jordan. Who are they? Kemudian, ia memeriksa plat nomor mobil tersebut dan mendapati identitas Jordan. Ia meyakini bahwa Jordan adalah salah satu dari perampok tersebut karena ia memiliki postur tubuh yang sama dengan perampok yang terekam di CCTV. Akan tetapi, mereka tidak bisa bertindak karena tidak adanya bukti. Di sisi lain, Jordan bersama timnya bersiap untuk berangkat ke lokasi target. Di sana terlihat Jack yang memohon doa pada kekasihnya yang bernama Lily agar pekerjaannya dimudahkan. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung bersiap di tempatnya masing-masing, yang dimana Edgy dan Jack bertugas membajak sistem lalu lintas. Jordan dan Jesse bersiap menunggu mobil jatuh untuk langsung membobolnya. Sedangkan Ghost menyamar menjadi polisi lalu lintas. John sendiri bertugas memantau situasi dan pergerakan sekitar. Setelah beberapa menit, truk itu tidak juga kunjung datang. Di sini, Jordan merasa telah dijebak oleh Ghost. Ia pun memerintahkan John untuk menembaknya, dan di saat John ingin menarik pelatuk senjatanya, truk tersebut datang. Ghost pun mengarahkan truk tersebut ke titik yang sudah mereka tentukan. Namun, masalah terjadi di saat mereka meledakkan jalannya. Truk tersebut mendadak berhenti karena menghindari sepeda. Jordan memerintahkan untuk membatalkan misi ini. Akan tetapi, John menghajar si penjaga dan mengambil alih truk tersebut. Lalu, kemudian setelah berhasil membobol dan mengemas semua uang, mereka berpencar melewati terowongan. Di sisi lain, Wallace dan Hatcher yang mengetahui berita itu langsung berangkat menuju TKP. Setelah mengetahui jalan keluar yang mereka lalui, Wallace dan Hatcher langsung pergi ke stasiun kereta. Dan di sini mereka mendapati Jesse yang berjalan membawa tas yang berisi uang, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pelarian Jesse terhenti di sebuah dapur hotel dan Hatcher pun menemukannya. Kemudian beralih ke Surgai yang melihat kabar di berita, ia marah kepada Ghost karena sebelumnya Ghost membuat kesepakatan dengannya
untuk melakukan perampokan tersebut, tapi Ghost malah melakukannya dengan orang lain. Di sini Ghost berkhianat. Ia mengundang Surgai untuk datang ke tempat mereka berkumpul dengan menawarkan setengah dari uang hasil rampok. Scene berpindah ke sebuah hotel tempat mereka berkumpul. Di sini, Jordan menyewa sebuah pesawat jet dan meminta seseorang yang bernama Scott untuk membawa uangnya ke bandara pukul 8:30 malam. Ghost sendiri melihat Surgai bersama anak buahnya datang. Ia pun langsung kabur melalui jendela toilet. Let's get the fellas and get out of here. Shower's on. Hey, he's gone. Dan di sini terjadilah baku tembak antara mereka. Let's get. Oh, shit. Go. Jordan bersama timnya terkepung di sebuah kamar. Tapi Jack yang mengetahui EJ telah tewas, ia memberanikan diri untuk melompat jendela, untuk kemudian menyerang balik mereka. Dan akhirnya Surgai pun tewas. Namun kesedihan terlihat dari wajah mereka semua atas kematian EJ. We gotta go. Lanjut, mereka keluar dari hotel dan berpencar untuk kemudian bertemu kembali di bandara. Setibanya di rumah, Jack dan Jesse mendapati uangnya telah hilang dan Lily sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sedangkan di luar rumah sudah banyak polisi yang mengepung mereka. Karena tidak ada pilihan, mereka pun memutuskan untuk menghadapi polisi. Sedangkan Jordan menjemput kakaknya Naomi dan pergi ke bandara. Dan detektif Wallace yang melihat itu, ia langsung mengikuti Jordan. Scene berpindah ke bandara. Terlihat Scott bersama si pilot menaiki pesawat dengan membawa uangnya. Tidak lama kemudian, Ghost tiba-tiba muncul dan menembak mereka. Namun, di saat Ghost hendak pergi, Jordan datang dan menodongkan senjata. Kemudian disusul dengan datangnya Wallace. Dan selanjutnya, Drop it, police. saat Ghost hampir membunuh Jordan, tiba-tiba dia diselamatkan oleh John. Mereka pun langsung pergi dari sana dan membawa semua uang. Wallace meminta pertolongan dengan menghubungi 911. I need help. Sedangkan John bersama Jordan dan kakaknya Naomi, mereka pulang balik kampung dan film pun berakhir. Oke masyarakat, itulah tadi alur cerita film Tucker. Semoga bisa sedikit terhibur dan terima kasih.